mereka kan tidak mau beranjak tempat lain. Jadi tempat mereka asal. Katakanlah dalam satu kampung ada dampak 100 rumah. Jadi mau kita bangun di tempat-tempat mereka yang semula. Terus kemudian bagi mereka yang berminat, ya silakan saja sesuai dengan hibah ya dari Buddha Suci kepada penduduk Aceh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hampir sebulan pasca banjir di Aceh, bahwa saat ini semua pihak masih bekerja keras, termasuk pemerintah Aceh, untuk membantu memulihkan keadaan Aceh. Namun dari informasi yang kita lihat di media sosial, bahwa selama ini untuk persediaan makanan ya mungkin sudah lumayan ya. Meskipun ada beberapa daerah terisolir yang sulit dijangkau, namun itu juga sudah diupayakan. Akses penghubung, jembatan-jembatan yang menghubungkan Banda Aceh dan Medan mulai diperbaiki. Bahkan kalau kita dari Medan menuju Banda Aceh saat ini sudah bisa kita lewat, meskipun jembatan penting di Kota Blang belum selesai, namun kita bisa melewati dari akses yang lain ya, melalui jalan sebelah kiri. Kalau dari arah Medan ada jembatan di Pantil, sudah bisa dilewati walaupun jalurnya agak sempit teman-teman. Jadi ini ada sebuah berita baru di mana sebuah yayasan yang namanya Buddha Suci. Yayasan ini yang dulu saat tsunami juga banyak membangun rumah-rumah di Aceh. Dan sekarang ya, dari wawancara dengan Gubernur Aceh Mualim atau Mutakhir Manaf, Yayasan Buddha Suci juga memberikan rumah layak huni, akan membangun sekitar 1.000 rumah. Nah, ini luar biasa. Artinya apa hari ini? Bahwa semua pihak masih bergerak ya, untuk memberikan bantuan apapun yang bisa diberikan kepada rakyat Aceh yang terkena dampak daripada musibah banjir ini, terutama bagi mereka yang rumah-rumahnya terbawa air. Ya, pemerintah itu juga tidak diam ya, sudah mulai bekerja, walaupun tidak maksimal. Tentu ini butuh proses dan juga butuh waktu yang ya, lumayan lama, karena surat kerusakannya begitu berat teman-teman ya. Jadi ya, harapannya ini mungkin diberikan atau ditempatkan beberapa titik ya, tidak satu lokasi, mungkin ada beberapa titik yang dibagikan ataupun yang disebarkan rumah ini. Sebelum nantinya pihak pemerintah juga sedang mengusahakan hal yang sama, yaitu mencoba mendata kembali korban-korban banjir. Kemudian mungkin juga ya setelah datanya lengkap akan dilihat mekanismenya, persoalannya, pokoknya masalah administrasi dan segala macam itu disiapkan nantinya. Nah, ini berdasarkan wawancara ya reporter Dai TV ya, dihadirkan Mualim, kemudian Mualim menyampaikan program ini. Ini kita reaction dari bicara Mualim dengan Dai TV, yaitu sebuah media milik daripada Buddha Suci. Oke teman-teman, kita lihat pernyataan Mualim atau Mutakhir Manaf terkait bantuan Buddha Suci dalam rencana membangun 1.000 rumah untuk korban banjir dan bencana. Selamat siang Pak Mualim, apa kabar? Assalamualaikum Bapak. Ya, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak Mualim, kita ingin mengetahui bagaimana update terkini atau situasi terkini di Aceh Pak, pasca terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya setiap bencana alam
kita ada 3 faktor. Yang pertama masalah sandang pangan atau sembako. Ini sudah teratasi minimal oke lah untuk beberapa saat untuk sementara ini. Kemudian yang kedua masalah infrastruktur. Jadi ada jembatan, ada jalan yang rusak. Terus yang ketiga rehab rekon, Pak. Nah, jadi rehab rekon ini belum tersentuh sedikit pun. Karena masyarakat sekarang butuh tenda-tenda yang kecil untuk satu keluarga, seperti itu. Oke, belum lama ini membahas mendalami tentang pasca bantuan-bantuan makanan dan juga tenda-tenda darurat sudah diberikan dan disediakan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Belum lama ini Yayasan Buddha Suci juga baru saja melakukan peletakan batu pertama untuk membangun hunian tetap bagi masyarakat di daerah Sumatera yang juga langsung Pak Mualem disaksikan oleh warga yang terdampak berat yang rumahnya rusak hingga hilang ya. Kalau di Aceh sendiri, karena belum lama ini Pak Mualem juga baru saja berkoordinasi dengan pihak Yayasan Buddha Suci yang nantinya ke depan akan membangun juga hunian tetap. Ini kira-kira regulasinya, kemudian aturan-aturannya untuk memberikan hunian tetap kepada warga yang terdampak, apa saja Pak Mualem? Ya, terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci yang ingin membantu masyarakat Aceh ke depan. Jadi mudah-mudahan kami sambut baik dalam rangka menyumbang rumah-rumah untuk masyarakat Aceh pada saat ini. Dan para saudara-saudara Buddha Suci, kumpulan Buddha Suci, terima kasih. Dan mungkin tahap pertama akan diberikan 1.000 rumah untuk beberapa kabupaten kota. Luar biasa. Jadi akan ada 1.000 rumah yang akan diberikan ya kepada warga, keluarga, saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak oleh bencana. Yang dampak banyak musibah ya. Nanti prosesnya akan seperti apa Pak Mualem? Apakah akan ada pendataan dengan detail, kemudian melakukan screening rumah-rumah yang terdampak berat atau yang hilang yang akan mendapatkan, atau seperti apa? Ya, sudah jelas, sudah pasti. Karena nanti kami akan koordinasi dengan Bupati Wali Kota yang akan kita bangun di tempat mereka masing-masing. Karena ini agak beda sedikit lain tempat di Aceh. Kalau di Aceh mestinya mau kita bangun rumah di tempat yang mereka semula. Di sekali lain boleh kita bangun di tempat dengan rumah yang banyak. Jadi ini mungkin perlu satu komunikasi dengan pihak setempat, bupati atau camat yang nanti akan boleh kita bangun seperti itu. Jadi kita tidak ribet ya, tapi kendalanya itulah. Jadi mereka tidak mau satu area itu yang kendala bagi kita. Jadi mereka mau kita bangun satu-satu rumah asal mereka. Oke, luar biasa. Ya. Ini kategori-kategori yang akan nanti dibangun ulang seperti apa? Karena kan ada banyak kategori ya. Kalau di Sumatera kita berkaca ada ringan, berat, sampai rusak berat begitu ya. Dan titik-titiknya nanti Pak Mualem di mana saja? Apakah wilayah-wilayah yang terdampak berat seperti Biren, kemudian Tamiang dan Takengon? Ya, titik-titik yang mau kita bangun, mereka kan tidak mau beranjak tempat lain. Jadi tempat mereka asal. Katakanlah dalam satu kampung ada dampak 100 rumah. Jadi mau kita bangun di tempat-tempat mereka yang semula. Terus kemudian bagi mereka yang berminat, ya silakan saja sesuai dengan hibah ya dari Buddha Suci kepada penduduk Aceh nanti. Selain hunian tetap, apa harapan Aceh untuk pemulihan bagi warga di sana? Dan bantuan-bantuan apa yang saat ini juga masih urgent untuk warga terdampak, Pak Mualem? Ya, saya rasa ini yang perlu juga kita bahas kan, kita tahu kan semuanya. Iya, Pak. Jadi ini semuanya
masa musibah itu di bawah arus. Ya. Jadi mereka paling ujung sekarang, paling penting itu dapur masak. Karena dapur masak seperti gas 3 kilo dan tempat masak dengan dapurnya yang satu itu. Jadi mereka ujian sekali karena ke depan dah bulan puasa, sudah hari-hari kan membutuhkan masak. Jadi sekarang mereka butuh kayu pun tidak bagus ya. Ya. Jadi kena banjir ya. Jadi yang paling urgent itulah yang beberapa faktor, beberapa benda, yaitu seperti kalau nak sekolah, baju sekolah, buku sekolah. Dan kalau peralatan masak ya seperti itu. Jadi gas perlu 3 kilo serta satu alat kompor masak yang satu mata itu. Kemudian bagi wilayah tengah mungkin membutuhkan selimut ya, selimut tebal. Dan untuk rehab rekon mungkin untuk pulihkan kembali ekonomi masyarakat Aceh, mungkin perlu beberapa eskavator seperti Beko untuk membersihkan lahan-lahan mereka, seperti lahan sawah, lahan kopi, dan lain sebagainya. Apakah air bersih juga menjadi masalah besar atau persoalan yang sangat dibutuhkan juga untuk... Ya, itu juga termasuk. Karena sekarang ada beberapa tempat kita salurkan mobil tangki yang boleh mereka ambil air tempat bersih dan disuplai kepada masyarakat-masyarakat yang cukup membutuhkannya. Baik. Pak Mualem belum lama ini juga baru saja bekerja sama dan berkoordinasi dengan Yayasan Buddha Seci untuk memberikan bantuan bagi keluarga saudara kita yang ada di Aceh yang terdampak bencana. Apa harapan Pak Mualem? Ya, pada prinsipnya seperti saya bilang tadi, ya terima kasih ya atas bantuan Buddha Suci, termasuk sekali yang sudah kita nampak sudah rumah yang diberikan untuk 1.000 rumah, dan saya sudah katakan tadi sama pimpinan sudah ditambah 1.000 lagi ya, ke depan. Oke, kita harapkan hal ini bisa cepat terrealisasi agar bisa membangun kembali mental dan juga kehidupan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Terima